Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Cindy Awalia, mahasiswa dari PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengajarkan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, pada saat pembelajaran dimulai, sebaiknya guru melakukan games terlebih dahulu sebelum masuk pada inti pembelajaran. Hal ini diharapkan dengan melakukan games maka akan membuat siswa termotivasi. Tetapi games yang dilakukan harus berhubungan dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pada saat pembelajaran dimulai atau masuk pada materi, jika materi tersebut berhubungan atau harus memerlukan interaksi secara langsung dengan objek, maka sebaiknya siswa dibawa keluar kelas, misalnya itu di lapangan ataupun di taman, sehingga siswa bisa berinteraksi langsung dengan objek, misalnya saja tumbuhan ataupun tanaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan bagi kehidupan. Nah, kita mengambil contoh bagaimana mengamati perkembangbiakan jagung. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura. Nah, penduduk Pulau Madura ini menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang terbentuk dari tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, pada bagian helai tersebut terdapat tepung sari. Nah, tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Nah, buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, itulah salah satu contoh dari proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tetapi seorang guru juga dapat mengambil contoh yang ada di lingkungan sekolah supaya siswa menjadi lebih mengerti atau memahami apa sih itu perkembangbiakan. Nah, tetapi hal ini juga dapat dilakukan di rumah. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap
tumbuhan apa saja yang ditanam oleh orang tuanya, baik itu keluarganya ataupun tetangganya, sehingga ia bisa mengamati secara langsung bagaimana perkembangbiakan itu terjadi. Nah, bagian-bagian bunga pada proses perkembangbiakan terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkal putik, bakal biji, tangkal bunga, dasar bunga, dan kelopak. Nah, inilah bagian-bagian yang menjadi proses terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ataupun untuk memudahkan siswa untuk lebih memahami tentang bagian-bagian bunga, maka siswa akan diminta untuk mengambil salah satu bunga yang ada di sekolah atau mengamatinya. Nah, kemudian siswa akan disuruh untuk menentukan bagian-bagian bunga tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan, bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid akan masuk ke ruang bakal biji melalui tubuh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji ini terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau dapat disebut dengan sel telur. Nah, hasil dari pembuahan itu sendiri disebut sigot. Nah, sigot itu berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji ini merupakan contoh dari atau calon dari tumbuhan baru. Nah, setelah selesai menjelaskan, maka guru akan meminta siswa kembali untuk ke dalam kelas karena siswa telah berinteraksi secara langsung dengan objek yang akan dijadikan sebagai tugas. Setelah berada di dalam kelas, nah guru akan meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, biasanya ini dilakukan secara berkelompok agar siswa menjadi lebih berinteraksi dengan teman kelasnya, tidak bekerja secara individu, sehingga tujuan pembentukan kelompok ini dapat tercapai dengan maksimal, yaitu adanya saling kerjasama antar sesama teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tangkai bunga. Nah, tangkai bunga adalah bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Nah, fungsi tangkai bunga ini adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Nah, yang kedua yaitu dasar bunga. Nah, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, yang ketiga yaitu kelopak bunga. Nah, pada bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Nah, fungsi dari kelopak bunga ini adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Nah, yang keempat yaitu mahkota bunga. Nah, mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga
Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Nah, yang kelima yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, yang keenam yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Hewan dan manusia itu memperoleh manfaat dari tumbuhan. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, bagi hewan, tumbuhan itu berfungsi sebagai sumber makanan, sumber energi, maupun sebagai sumber untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Nah, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan manusia dan hewan, karena tumbuhan adalah produsen, penghasil, cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa terjadi apabila tidak ada tumbuhan adalah salah satunya manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan terasa gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Ternyata tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan. Hal ini tentu kita pasti telah mengetahuinya. Nah, bukan hanya manusia, tetapi hewan juga memperoleh makanannya dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, perlu kita rawat dan selalu menanam pohon maupun tanaman-tanaman sehingga menambah kehijauan dan juga bisa membantu baik manusia sendiri maupun hewan dalam memperoleh makanannya untuk melanjutkan kehidupannya sehingga menjadi hidupnya lebih sehat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri, kita harus selalu menjaga lingkungan, tetap melestarikan dan menjaga sumber kehidupan, baik itu tumbuhan, karena tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehingga makanan yang kita makan yang berasal dari tumbuhan juga tetap higienis atau bersih. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.